Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nazrullah. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Kampus STMIK Pranata Indonesia Pondok Gede. Dan sini saya ingin mempresentasikan tentang Project 5 yang berjudul membangun Active Directory dengan menggunakan VMware Workstation. Ya, jadi Project 5 ini adalah project terakhir di kampus STMIK Pranata. Ya, sebelumnya di Project 4 pun sama mengenai tentang server, tapi di Project 4 itu mengenai penjelasan tentang FTP. Nah, di Project 5 ini kita bagaimana caranya membangun Active Directory dengan menggunakan VMware Workstation. Jadi Active Directory ini gunanya nantinya untuk meremote semua yang ada di server dengan join domain yang sama. Jadi nanti apabila ada suatu hal-hal penting kayak dokumen-dokumen penting yang hilang, maka akan bisa dikembalikan lagi ke user tersebut dari server ke user tersebut. Oke, lanjut saja untuk di slide berikutnya. Jadi di sini yang pertama, pengertian server. Server adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk klien dalam suatu jaringan komputer. Server dilengkapi dengan sistem operasi khusus untuk mengontrol akses dan sumber daya yang ada di dalamnya. Biasanya sistem operasi khusus tersebut disebut sistem operasi jaringan atau network operation system. Selain itu, server didukung dengan RAM yang besar dan proses yang bersifat scalable. Jadi server ini adalah sebagai pendukung untuk sebuah perusahaan, yang mana di setiap perusahaan itu pasti sangat membutuhkan server karena server ini penting. Ya, jadi server pun ada jenis-jenisnya nih. Nah, server ini jenis-jenisnya yang pertama itu ada proxy server. Proxy server itu untuk gunanya ya untuk membatasi permintaan data, kinerja koneksi, dan berbagai file antar server dan klien. Jadi gunanya proxy server ini untuk membatasi data, kinerja koneksi, dan berbagai file antara server dan klien. Nah, yang kedua ada juga server itu telnet server. Telnet server itu untuk mengatur komponen dengan melakukan login dan logout pada komputer host. Yang ketiga selanjutnya ada virtual server. Virtual server ini membuat sejumlah server fisik seolah-olah seperti beberapa server. Jadi virtual ini seolah-olah itu server itu ada beberapa atau banyak, tapi jumlah servernya itu cuma satu, fisiknya satu, tapi servernya itu seolah-olah ada banyak. Ya. Lanjut ke web server. Web server ini menyimpan konten pada website dan berkomunikasi menggunakan HTTP. Nah, lanjutnya berikutnya ada audio dan video server. Audio video server ini untuk menyimpan fitur multimedia sebuah website. Nah, lagi ada juga namanya aplikasi server. Aplikasi server itu untuk mengolah perintah yang diberikan oleh klien dan menghubungkan dengan database. Yang selanjutnya ada mail server. Mail server ini menyimpan berbagai macam surat elektronik menangani beberapa permintaan klien. Nah, yang selanjutnya itu ada new servers, mendistribusikan berbagai macam berita melalui jaringan berita. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada fungsi-fungsi dari si server sendiri ya. Yang pertama ini melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien.
Dan yang kedua, menyediakan berbagai macam resource untuk dapat digunakan semua komputer klien yang masuk dalam jaringan, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak atau aplikasi. Nah, yang ketiga ini bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas data. Yang keempat, menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses bersama-sama menggunakan protokol FTP. Yang kelima, mengatur hak akses atau permission ke dalam sebuah jaringan sehingga tidak semua klien mampu mengakses data yang terdapat dalam komputer server. Nah, yang keenam, menyediakan aplikasi dan database yang mampu dijalankan di semua komputer klien. Yang ketujuh, memberikan perlindungan untuk komputer klien dengan pemasangan firewall atau anti malware di komputer klien. Nah, kita lanjut lagi next slide berikutnya. Nah, di sini tuh ada pengertian client server. Client server adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi software komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanan. Jadi ini fungsi dari si client server ya teman-teman semuanya. Jadi fungsi client server ini itu bisa sebagai pengelola aplikasi, data, dan juga keamanannya. Nah, sangat banyak sekali fungsi dari client server juga. Oke, lanjutnya ada pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah suatu protokol klien atau server yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyewakan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien atau host klien, baik itu secara massal atau per unit. Selain pembuatan alamat IP, DHCP ini juga mampu memberikan default gateway, DNS, hostname, dan domain name server secara otomatis. Nah, jadi ini fungsi si DHCP ini banyak juga ya, lumayan. Dan DHCP juga terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada DHCP server, dan yang kedua itu ada DHCP client. Nah, jadi DHCP server itu adalah suatu perangkat engine yang dapat menyediakan alamat IP, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP atau IP lainnya untuk komputer klien yang memintanya. Sistem operasi komputer menyediakan layanan DHCP server ini seperti Windows NT server, Windows 2003 server, GNU, atau Linux. Nah, yang kedua ini ada DHCP client. DHCP client adalah suatu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak DHCP client sehingga dapat tersinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP, DNS, dan default gateway secara otomatis. Jadi itu ada dua jenisnya atau ada dua arsitektur dalam menjalankan cara kerja DHCP. DHCP itu kan ada DHCP server dan DHCP client. Ya, lanjut lagi kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian DNS. Apa sih DNS itu? DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau name domain dalam sebuah basis data tersebar dalam kurung distribute database di dalam jaringan komputer yang menggunakan TCP/IP. Jadi DNS dapat dianalogikan sebagai pemakai buku telepon di mana orang yang ingin kita hubungi berdasarkan nama untuk menghubunginya dan menekan nomor telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Hal ini terjadi karena komputer bekerja berdasarkan angka dan manusia lebih cenderung bekerja berdasarkan nama. Jadi itu tadi fungsi dari si pengertian dari DNS server dan fungsi-fungsinya ya. Oke, lanjut lagi ke pengertian dari Active Directory. Itu saja. Apa sih Active Directory itu? Active Directory adalah layanan directory yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft Server 2000, Server 2003, Server 2008. Active Directory terdiri atas basis data dan juga layanan directory. Basis data yang dimiliki oleh Active Directory menyimpan segala sumber daya yang terdapat di dalam jaringan seperti hal komputer yang telah tergabung ke sebuah domain, daftar akun pengguna, dan kelompok pengguna,
folder yang di share dan lain-lain. Jadi itu tadi adalah Active Directory ya. Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, grup, komputer, hardware, serta berbagai file keamanan dalam satu database terpusat. Jadi Active Directory ini harus mempunyai satu database yang terpusat yang akan dikelola dan di-maintenance oleh tim IT-nya dari sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Nah, mereka ini nanti yang akan menyimpan konfigurasi jaringan ya, baik itu si user, grup, komputer, hardware, serta polis keamanannya. Nanti mereka yang akan mengatur semua, dan mereka semua nanti yang akan membagi-bagi ke dalam server tersebut. Jadi fungsi Active Directory juga banyak juga ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Dan apabila ada yang hal-hal atau kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh iya, untuk video berjalan dari Project 5 ini, setelah ini videonya akan tayang atau videonya akan berjalan sehabis ini. Terima kasih.